Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, tas merupakan barang keseharian yang sering dibawa oleh masyarakat. Desain dan motif tas pun saat ini sangat beragam. Hal ini menjadi peluang bagi Dinda dan temannya untuk menjual produk tas dengan motif alam. Bersama rekannya, mahasiswa manajemen FEB ini meluncurkan produk tas dengan label Tobe. Keunggulan motif bernuansa alam menjadi pilihan bagi Dinda karena selain bagus juga sebagai pesan agar konsumennya ikut menjaga alam. Satu kelompok itu ada 4 orang, kita ada kerjasama dengan pihak ketiga dari pihak konveksi konteknya dan juga sablonnya itu semua. Oh, sablonnya dari pihak luar. Iya benar. Nah ini dalam melakukan kerjasama sejauh ini sudah berapa lama? Sejauh ini kita masih baru karena kita juga baru MD dan semoga bisa nanti bertahan lama untuk selanjutnya juga. Ini boleh dijelaskan sablonnya terbuat dari apa, Mbak? Sablonnya sendiri itu kita nggak boleh ngasih tahu karena kan motifnya ini sendiri dari alam sendiri ya, dan konfliknya ini sendiri kita ambil dari konveksi yang ada di Yogyakarta, jadi kita kerjasama dengan pihak ketiga. Di antara banyak motif, kenapa memilih motif ini? Kenapa kita pilih bunga? Karena sekarang itu lagi ngetren yang namanya dengan alam, apalagi yang berbentuk daun atau pepohonan seperti itu. Jadi kita ambil ini biar tetap fashionable dan juga kayak cinta dengan alam. Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa kali menangani kasus tindak pidana korupsi pejabat pemerintah yang berkaitan dengan suap audit keuangan. Salah satunya yang menjerat Bupati Bogor karena menyuap auditor agar mengeluarkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Akuntan publik Eni Zuhroti Nasyiah menjelaskan bahwa audit laporan keuangan baik pemerintah daerah maupun sektor swasta dibutuhkan untuk menunjukkan performa keuangan baik untuk menarik investor atau menarik dana dari pihak ketiga. Ini opini itu ada 4 ya, opini yang dikeluarkan oleh auditor independen ya, kantor akuntan publik seperti itu. Ada opini wajar tanpa pengecualian, yang ini yang jadi primadona, artinya yang sempurna gitu ya. Kemudian wajar dengan pengecualian, kemudian tidak memberikan pendapat atau disclaimer seperti itu. Nah, kenapa masyarakat itu atau pihak auditi, pihak yang diaudit ini sampai rela membeli? Nah, itu tentunya ada motivasi tertentu gitu ya, karena memang menganggap bahwa opini ini menjadi ukuran kinerja dari satu lembaganya ya kan, yang lembaga tersebut itu, sehingga rela untuk merogoh kocek lebih dalam, mungkin melakukan suap ya. Kasus-kasus seperti ini memang sudah di tahun berapa itu ya, kasus seperti Enron waktu itu, ini sudah menjadi isu tentang audit, laporan yang diwajibkan untuk diaudit oleh pihak independen atau di dalam hal ini adalah laporan audited ya, yang sudah diaudit itu memang tujuannya apa? Tujuannya memang digunakan untuk ya, selain itu memang tuntutan ya dari pemerintah memang harus ada pihak yang mengaudit, tetapi dari sisi lembaga sendiri itu memang ada tujuan tertentu. Salah satu contohnya kalau memang swasta itu digunakan untuk menarik investor, menarik kepada dana pihak ketiga ya kan, milik dana pihak ketiga kepada bank dan seterusnya. Itu kan memang ada syarat bahwa laporan keuangan tersebut harus diaudit, itu harus melalui pemeriksaan oleh auditor. Nah, maka karena tadi opini ini menjadi ukuran, misalnya sekarang swasta akan mengajukan kredit ya ke bank atau ke pihak ketiga lainnya ya, itu kan pasti akan melihat hasil opini audit.
Nah, maka dari itu, jikalau pihak atau lembaga swasta ini tadi memiliki, dia sudah merasa ada kekurangan, ya mungkin ada indikasi fraud yang mereka sudah lakukan, gitu ya. Yang dia sadar bahwa sebetulnya saya ini tidak mungkin mendapatkan opini WTP, gitu ya, wajar tanpa pengecualian. Nah, maka dari situlah mereka berusaha untuk membeli independensi dari auditor atau dari kantor akuntan publik yang mengaudit pada saat itu. Simposium Malang Endocrinology Update atau MEU ke-14 tahun 2022 hari ketiga memberikan ruang interaksi dan diskusi lebih intens tentang precision medicine antara peserta dan para ahli yang menjadi narasumber MEU ke-14 dalam agenda Meet the Expert. Nah, itulah yang kita tekankan di sini, precision medicine. Jadi benar-benar terapinya tuh tepat sasaran. Kalau sebelumnya adalah sasarannya adalah populasi dengan background tata laksana yang umum, ya. Kali ini kita lebih detailkan lagi, lebih spesifikkan lagi ke masing-masing individu. Sehingga apa poinnya yang kita bisa dapatkan dengan peserta ikut acara kita pada tahun ini adalah ketika kita nanti berhadapan di masyarakat, ya, dalam hal ini adalah dokter bertemu dengan pasien dan masyarakat, bisa menerapkan pengetahuan yang didapat dari literasi membaca, literatur, jurnal ilmiah, kemudian dipraktekkan secara individu ke pasien. Jadi tidak disamaratakan satu dengan yang lainnya. Jadi dengan adanya tema ini dan juga dengan berkaitan dengan perubahan simposium yang kita lakukan ini, harapan kami bisa lebih mengeratkan, ya, ikatan interaksi diskusi ini. Dan juga nanti kami di akhir sesi itu ada namanya Meet the Expert, ya. Meet the Expert itu kami semua narasumber yang kebetulan nanti hadir di lokasi UBTV Studio, kita akan tampilkan semuanya ke panggung dan peserta tuh bisa tanya bebas apa aja yang ingin ditanyakan, ya, tidak hanya terfokus sesuai dengan materi-materi yang sebelumnya sudah diberikan oleh narasumber, tapi bebas. Di situ kita akan saling sharing, kemudian saling diskusi tentang semua masalah yang mungkin saja terlewat tidak sempat kita diskusikan di sesi-sesi sebelumnya. Jadi kami memberikan kesempatan untuk peserta agar bisa lebih explore, ya. Harapannya acara seminar simposium kali ini tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer dari pengalaman-pengalaman dari para senior kami, para guru besar yang tentunya sudah jam terbangnya tinggi, ya, tidak hanya menerapkan teori, ya, tapi juga sudah punya pengalaman. Nah, itu kan pengalaman itu kan hal yang penting untuk kita menjadi dokter, untuk kita bisa berperan dalam masyarakat, utamanya nanti kan kembali ke daerah masing-masing sudah punya bekal dari kami acara MEU yang ke-14 ini, sehingga bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Pemirsa, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPHUB saat ini sudah siap 100% untuk menerima penugasan pemeriksaan produk halal dari BPJPH. Direktur LPHUB, Dr. Joni Kusnadi, mengatakan setelah mendapatkan sertifikasi dari BPJPH beberapa waktu lalu, maka saat ini LPHUB sudah dapat menerima tugas untuk melakukan pemeriksaan produk halal. Insya Allah LPHUB itu dalam waktu dekat ini kita sudah berkoordinasi dan tentu saja siap menerima tugas untuk bidang audit atau pemeriksaan. Jadi bagian LPH itu adalah audit atau pemeriksaan. Semua perangkat yang terkait dengan audit atau pemeriksaan sudah kita siapkan. Sehingga begitu ada tugas, khususnya dari BPJPH, maka kita akan siap melaksanakan tugas itu, terutama di bidang audit atau pemeriksaan. Pemerintah membantu keberadaan produk usaha kecil menengah untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis melalui program Sehati.
Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham menjelaskan, saat ini kuota yang ada masih 25.000 UMK dan akan diajukan lagi hingga 44.000 UMK yang dapat sertifikat halal secara gratis. Kuota UMK yang dianggarkan oleh BPJPH tahun 2022 sebanyak 25.000 ya, dan akan kita revisi anggarannya agar ditambah menjadi 44.000 tahun ini yang anggarannya ada di BPJPH. Oleh karena itu kita memberi kesempatan kepada seluruh pelaku usaha UMK termasuk di Jawa Timur dan Kota Malang, Kabupaten Malang, Batu dan sekitarnya. Ayo itu ikut ambil bagian, segera mengakses ptsp.go.id Halal Indonesia di BPJPH dan seluruh medsosnya supaya bisa mengupdate informasi-informasi yang ada. Dan ini untuk pendaftaran masih terbuka sampai bulan Juni ya, sampai bulan Juni supaya semua terinfokan UMK untuk segera mendaftarkan fasilitasi program Sehati namanya, sertifikat halal gratis. Arab Saudi, Mekah Madinah. Makanya mulai dari hotel. Pemirsa, jamaah haji Kota Malang melakukan simulasi rangkaian ibadah haji sebelum keberangkatan mereka menuju embarkasi pada awal bulan Juni. Praktek tersebut difasilitasi oleh Kementerian Agama melalui manasik peragaan. Ratusan jamaah haji ini melakukan simulasi pelaksanaan haji dengan memakai ihram dan mempraktekkan satu persatu rangkaian ibadah haji sesuai dengan tanggal-tanggal ibadah haji. Arab Saudi, Mekah Madinah. Makanya mulai dari hotel, pemondokan, kemudian kita mikot di Bir Ali, masjid, ya. Kemudian langsung ke ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, ya, tawaf umroh. Kemudian 7 kali. Setelah itu selesai, baru sa'i Safa Marwah selesai, baru tahalul cukur rambut. Maka ini teman-teman ini terus berhenti tadi. Kembali ke season kedua, berhenti di pondok lagi. Diawali lagi yang kedua, hajinya sendiri. Hajinya tadi langsung dari pondokan, pakaian ihram, wukufnya di aula tadi. Karena di sana memang sudah ada kayak aula juga di sana. Okay? Ya, wukuf di Arafah. Nah, wukufnya tadi rangkaiannya mulai dari persis seperti di sana. Mulai dari sholat dulu, jamak qashar, kemudian khutbah, wukuf, setelah khutbah doa bersama, setelah itu kita zikir sendiri-sendiri, makan-makan tadi, sudah. Terus kita menjalankan hari ini sekarang ini ke Musdalifah. Ya, jadi mabit sejenak turun dari base untuk melaksanakan
mabit ngambil kerikil yang belum dapat kerikil dari pondokan. Jadi nanti di situ ambil kerikil sejumlah untuk persiapan di Mina. Setelah itu nanti dari mabit langsung menuju ke Mina. Nah, nanti ini sekarang dari mabit dulu Musdalifah, habis itu ke Mina. Setelah ke Mina nanti melontar jumroh ini. Ini sudah mau melontar jumroh ini 3 kali. Alhamdulillah Wustu Aqobah. Swasembada pangan merupakan salah satu target pemerintah Indonesia. Namun menurut penasehat Perhepi, Profesor Bayu Krisnamurti, swasembada pangan tidak bisa hanya satu komoditas yaitu beras. Menurut Krisna, dalam konsep food system yang berorientasi pada consumer diet dan nutrisi, maka dibutuhkan swasembada pangan, tidak hanya beras. Swasembada beras tok, seolah-olah pangan itu ada satu komoditi. Kalau ini dan itu di tengahnya consumer diet and nutrition, kita yang sudah belajar sedikit saja langsung tahu, dan semua nih yang lagi mengunyah di pinggir di mejanya masing-masing, nggak bisa hanya satu komoditi. Saya sering mengatakan pangan itu sebenarnya adalah nasi rames. Harus ada nasinya, ada ayamnya, ada sayurnya, gitu kan? Nasi rames itulah pangan. Sehingga kita bisa berlebih-lebih di bidang misalnya produksi berasnya berlebih-lebih. Tapi kalau kemudian ayamnya nggak ada, protein nggak ada, nggak tercapai itu consumer diet and nutrition. Gitu. Ya. Jadi ini saya terus terang kemarin karena saya jadi pembicara pertama. Sehingga nanti kalau Anda nanti berdiskusi dengan pembicara tamu kita yang lain maupun paper Anda masing-masing, coba pertanyakan itu. Begitu kita merangkul dan menyambut food system, harusnya Anda tidak setuju dengan swasembada. Dalam berwirausaha ada dua pendapat, yakni fokus dengan satu brand produk atau memiliki beberapa usaha dengan brand yang berbeda. Kepada mahasiswa vokasi UB, peserta Entrepreneur Festival, Sugiarto Adi mengatakan, seorang wirausaha dapat memiliki beberapa brand produk, namun dengan syarat yang khusus. Nah, kalau sudah berbicara seperti itu kan berbicara tentang konsep branding ya. Teman-teman saya yakin di sini juga paham konsep branding. Branding itu tidak bisa dilakukan kalau misalkan kita jualannya produknya itu palu gada. Karena kita tidak akan punya namanya value yang sangat kuat. Misalkan teman-teman di sini ada yang jualan skincare, ada yang jualan fashion, ada yang jualan apalagi misalkan selain skincare, fashion atau produk yang lain, dan semua itu tidak satu niche atau tidak satu kategori. Nah, kalau teman-teman mau membranding toko, mau di branding seperti apa tokonya, gitu kan? Mau di branding sebagai toko matahari yang ada parfum, ada sepatu, ada segala macam fashion, atau mau di branding seperti toko apa? Memang agak menyulitkan kalau misalkan kita jualannya adalah palu gada, gitu ya. Tapi kenapa saya memilih ini? Ya makanya semuanya dikasih brand. Jadi semua punya pola, punya cara branding yang berbeda. Jadi saya tidak membranding punya toko satu, terus di dalamnya ada merek macam-macam, tidak. Tapi semua diupayakan di branding dengan ciri khas atau sesuai dengan core value dari produk itu sendiri. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.